Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Abdul Malik selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman semua. Pada siang hari ini kelompok 5 yang beranggotakan Ratih Sukmawati, Reza Aulia Indira, Aulia Zahra, Afifah, Liliani Arum Permata, dan Evi Safira akan menyampaikan materi bab 6 tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat. Materi yang pertama yaitu deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Beberapa ahli pendidikan mengadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan penduduk dengan tingkat kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Temuan ini mempengaruhi para perencana pendidikan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jika diperhatikan dan dilihat dari perspektif pendidikan, ada 4 sumber masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran multikultural, yang kedua penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, yang ketiga kurangnya sikap kreatif dan produktif, dan yang keempat rendahnya kesadaran moral dan hukum. Contoh nyata dari masalah tersebut diantaranya yaitu terjadi tindakan yang anarkis, sifat kedaerahan, tidak tertib hukum, banyak korupsi, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang lebih baik di masa yang akan mendatang? Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang ditandai dengan menyatunya kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Untuk mewujudkannya, terdapat 3 rumusan. Yang pertama yaitu acuan filosofis. Acuan filosofis didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, acuan nilai kultural didasarkan pada kultur masyarakat Indonesia yang sudah mengakar pada bangsa. Yang terakhir yaitu lingkungan strategis. Lingkungan strategis mencangkup lingkungan nasional dan lingkungan global. Lingkungan nasional ditandai dengan 2 fenomena. Yang pertama, masih berlangsungnya krisis multidimensial, dan yang kedua, kuatnya tuntutan untuk dilakukannya reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, hukum sosial budaya, dan kehidupan beragama. Sementara itu, lingkungan globalisasi semakin nyata, dan gejala tersebut tidak lepas dari berbagai macam faktor, diantaranya yaitu maju pesatnya teknologi komunikasi dan informasi, masalah cepatnya pertumbuhan penduduk, masalah lingkungan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah nasional, dan juga semakin pesatnya peran serta lembaga swadaya masyarakat. Visi pendidikan nasional. Menurut Tilar, visi pendidikan nasional adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan yang berdasarkan nilai-nilai universal dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Artinya, karakter bangsa harus dipertahankan dan dalam waktu yang sama, pendidikan harus mengacu pada tolak ukur yang global sehingga bangsa Indonesia juga siap mengantisipasi perannya dalam persaingan global. Misi pendidikan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misi abadi pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mencerdaskan kehidupan bangsa ditempuh melalui pembelajaran dan pembudayaan bangsa dan masyarakat Indonesia agar setiap insan Indonesia berpendidikan, berbudaya, cerdas, berakar kuat pada moral dan budaya, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu mengenai perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Belakangan ini digunakan istilah masyarakat Indonesia baru untuk menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah reformasi. Ada juga yang menggunakan istilah masyarakat madani atau civil society. Apa sih civil society itu?
Civil society itu menyangkut tatanan kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau keluarga, yang berada dalam kerangka peranan hukum, mengandung elemen tingkat partisipasi publik, peran media massa, peran asosiasi-asosiasi profesional, serikat buruh, dan lain-lain, sehingga bersifat dinamis dan mengandung elemen kepentingan sosial warga negara dan masyarakatnya. Menurut Sastra Prateja tahun 1999, masyarakat Indonesia baru merupakan suatu visi yang memuat secara implisit dan eksplisit. 1. Suatu kritik atas situasi yang ada, dan 2. Suatu gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek-aspek negatif. Selain itu, Sastra Prateja juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan, paling tidak harus memiliki 3 komponen kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk terus menguasai lingkungannya, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk tetap survive. Yang kedua yaitu kebutuhan akan komunikasi, baik dengan sesamanya maupun dengan tradisi dan masa lalunya. Yang ketiga itu kebutuhan untuk lepas dari berbagai kungkungan yang menghambat aktualisasi dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Kungkungan itu dapat muncul dari sistem sosial, sistem kekuasaan, dan ideologi. Dapat kita katakan suatu kebutuhan yang terus berkembang akan emansipasi. Meskipun ada istilah masyarakat Indonesia baru, tapi kita juga harus memperhatikan berbagai elemen dasar yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Biasanya hal itu dirujuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa kita sebut dengan Pancasila. Misalnya yaitu nilai ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Hal ini perlu dipertahankan dalam merumuskan dan mewujudkan masyarakat Indonesia baru tersebut. Demikian pula nilai dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, perlu dipertahankan. Mengapa? Karena sudah merupakan pilihan final bangsa Indonesia untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai tujuan dan pemberi arti kehidupan serta sumber nilai dan moral. Lalu bagaimana dengan ketiga sila lainnya? Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam 3 sila lainnya, yaitu kemanusiaan, demokrasi, dan penegakan keadilan sosial, adalah nilai-nilai universal yang juga menjadi perhatian masyarakat global untuk mewujudkannya. Nilai-nilai dari ketiga sila ini tetap kita pandang sebagai nilai-nilai lokal Indonesia agar berfungsi sebagai inner drive dari upaya mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan. Yang ketiga, ada alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Plato mengajarkan bahwa tujuan hidup bersama adalah keadilan. Dari keadilan tersebut dapat dikembangkan suatu potensi rakyat yang berwujudkan hasil karya. Hasil karya tersebut dapat memperkuat wewenang penguasa. Dalam konsep Plato, potensi individu harus dikembangkan. Tanpa mengembangkan potensi yang ada, penguasa tidak akan dapat menciptakan keadilan yang dicita-citakan. Aristoteles menekankan perlunya supremasi hukum, dan penguasa berkewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan pilihan-pilihan. Maka dari itu, menurutnya, pendidikan harus menjunjung demokrasi, atau suatu pendidikan harus dapat mengembangkan potensi anak didiknya untuk memilih, maka terwujudlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Di dalam buku The Social Contract, Rousseau mengemukakan pentingnya pengakuan adanya hak-hak individu. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Maka dari itu, Harold Laswell mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat. Dan di dalam buku Miriam Budiarjo, beliau memperincikan 8 nilai. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, pendidikan atau penerangan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, keterampilan. Yang keenam, kasih sayang. Yang ketujuh, kejujuran dan keadilan. Yang kedelapan, kesedeganan dan respek.
Di dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis, kita ingin membangun sistem hukum yang nasional, yang terbuka bagi tatanan global, mengakomodasikan hukum adat, hukum agama yang berlaku, serta menormalisasikan hukum ketatanegaraan yang berlaku dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan singkat, untuk jangka panjang, kita ingin mewujudkan suatu kehidupan politik yang demokratis, dengan pemerintah yang bersih, bermoral, dan bertanggung jawab, dan suatu tatanan kehidupan ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian rakyat dan tersedianya lapangan kerja serta kesempatan berusaha yang luas, dan kehidupan beragama yang penuh toleransi serta saling pengertian. Ada beberapa elemen pokok yang patut menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang dicita-citakan Mozart. Menyebut ada 6 elemen, di antara lain: 1. Prinsip mengembangkan dan menegakkan kedaulatan rakyat. Pada tingkat struktur politik, hal ini ditandai dengan kuatnya kedudukan dan peranan lembaga perwakilan permusyawaratan rakyat, baik tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat infrastruktur politik, hal tersebut ditandai oleh kuatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang kedua, prinsip mengembangkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pada tingkat suprastruktur, hal ini ditandai dengan mandirinya lembaga tinggi negara yudikatif, kuatnya moral penegakan hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, pengacara, serta kuatnya kontrol sosial masyarakat dalam setiap upaya penegakan hukum. Yang ketiga adalah prinsip pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Indonesia baru yang bercita-citakan haruslah masyarakat yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hanya dengan itu kita dapat berpartisipasi bahwa mengambil peluang-peluang dari proses globalisasi yang ada. Yang keempat adalah prinsip pengembangan pluralisme masyarakat. Pengembangan pluralisme masyarakat seperti halnya masyarakat urban dan industri. Masyarakat Indonesia baru ditandai dengan pluralisme masyarakat baik dari segi ras, suku, agama maupun golongan. Warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berkesempatan sama terhadap pemerintah. Partai politik juga harus mendorong pluralisme dengan berperan sebagai partai yang inklusif, terbuka untuk semua ras, suku, agama, dan golongan. Yang kelima, prinsip pengembangan masyarakat berwawasan lingkungan, di mana pembangunan masyarakat Indonesia baru harus bersifat berkelanjutan karena harus senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan alam dan keharmonisan lingkungan sosial. Yang keenam, prinsip pengembangan masyarakat berketuhanan yang Maha Esa. Karena teori sekularisme telah dipandang hanya merefleksikan sebagai kenyataan masyarakat dan hanya untuk tingkat tertentu, maka sekularisme harus ditolak oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada awal pertumbuhan, pendidikan sebagai disiplin dipertanyakan. Sewaktu pendidikan diartikan sebagai proses sosialisasi berupa proses transfer nilai dan pengetahuan, maka pendidikan sebagai disiplin merupakan lahan studi para sosiolog. Perkembangan pendidikan dimaknai sebagai proses persekolahan, yang dimana titik fokus studi pendidikan adalah kegiatan proses belajar diarahkan untuk kepentingan anak didik. Konsep pendidikan dapat pula dimaknai dengan kepentingan tujuan nasional bangsa dalam kerangka pembuatan watak bangsa. Kita teringat pada John Dewey, seorang filsuf pendidikan yang melihat politik adalah pendidikan dan pendidikan adalah politik. Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi, di mana segala bentuk reformasi hanya berdasarkan pemaksaan dan hukuman berakhir dengan kegagalan. Dengan demikian, menurut John Dewey, pendidikan adalah sarana par excellence yang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Tidak mengherankan apabila muncul sebagai berbagai prejudice yang menguntungkan segolongan masyarakat tertentu seperti supremasi. Di dalam perkembangan bangsa Amerika dilihat dari sudut tertentu seperti Dewey dapat dikatakan bahwa politik dapat dikatakan sebagai cabang dari pendidikan. Selanjutnya, dengan demikian pendidikan tidak dapat menggantikan tempat politik. Meskipun pendidikan tidak dapat dihindarkan di kehidupan politik,
Memang diakui pendidikan belum merupakan instrumen yang memadai untuk mencapai suatu tujuan politik. Tetapi, tanpa pendidikan, tujuan politik tidak dapat dicapai. Lihat saja, misalnya berbagai tujuan reformasi yang ingin kita wujudkan di dalam masyarakat baru Indonesia. Gerakan reformasi yang berkesinambungan hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus. Kesinambungan hanya diberikan melalui pendidikan. Kalau tidak, maka gerakan reformasi merupakan gerakan yang terputus-putus, sehingga tidak dapat memungkinkan membangun masyarakat baru yang dicita-citakan. Pembangunan masyarakat Indonesia baru bukan merupakan suatu usaha yang revolusioner, tetapi yang bertahap dan bertujuan. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selanjutnya, pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan nasional sudah saatnya dimaknai dalam bentuk kepentingan pengembangan budaya masyarakat. Persoalan mengenai konsep integrasi mungkin lebih cocok sebagai masalah dasar filosofis persoalan pendidikan bangsa. Sistem pendidikan nasional secara empirik harus berusaha menyesuaikan berbagai perbedaan kultural, aspirasi, dan status. Pendidikan yang dibutuhkan bagi bangsa ini adalah pendidikan kebangsaan yang terintegrasi untuk memupuk semangat persatuan, cinta tanah air, dan memiliki semangat kebangsaan. Beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang selama ini berlaku menunjukkan beberapa fenomena yang tidak menguntungkan bagi pembentukan proses kultural tersebut. Antara lain, 1. Pendidikan nasional bersifat monolitik kultural, etnosentrisme dengan menempatkan budaya induk sebagai acuan atau standar superioritas, sehingga sangat merugikan bagi pembentukan integrasi nasional. Yang kedua, sistem pendidikan barat dikembangkan di Indonesia dengan acuan sistem ekonomi internasional sehingga melahirkan ukuran dan norma-norma yang seragam dalam menilai keberhasilan masyarakat. Yang ketiga, keindonesiaan tidak cukup dibangun dengan identitas subnasional dengan basis ras, etnik, budaya, kelas sosial, agama, dan pengelompokan lainnya. Karena selama ini keindonesiaan tidak berhasil memelihara sistem nilai dan pola perilaku yang berlaku umum dan berlaku untuk menjaga keutuhan masyarakat. Yang keempat, persekolahan di Indonesia cenderung bersifat elitis untuk mempertahankan status quo dalam struktur sosial yang mapan. Anak-anak keturunan Cina mengelompokkan dalam model sekolahnya sendiri. Demikian pula anak-anak pribumi berkumpul di sekolah negeri. Mereka menggunakan simbol etnis, agama, dan status sosial. Dengan demikian, anak-anak itu sekarang semakin individualistik, materialistik, dan lain-lain. Pola pendidikan di Indonesia selama ini memilih arah penyeragaman dengan standar kultur nasional, yaitu kultur yang dibawa oleh birokrasi yang dikendalikan elit pemerintah, yang harus dilaksanakan dan dipatuhinya. Kebijaksanaan pendidikan harus selalu dilegitimasi oleh perundang-undangan yang sudah memiliki kekuatan legal. Menurut penelitian oleh beberapa ahli menyebutkan ada 5 jenis pendekatan. Jenis pendekatan multikultural berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap artikel-artikel tentang pendidikan yang berorientasi budaya. Kelima pendekatan itu adalah 1. Pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dengan titik berat agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. 2. Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, dan mengembangkan toleransi. 3. Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. 4. Pendidikan multikultural
dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial atau pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan 5. Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Model pengembangan sekolah multikultural di Indonesia sejauh ini baru merupakan wacana di kalangan pakar pendidikan. Kenyataannya, belum banyak menarik perhatian dari pengambil kebijakan, baik itu dari pemerintah daerah maupun pengambil kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita harus mati menerima dan perlu belajar banyak dari negara-negara tetangga yang telah berhasil melaksanakan model pendidikan multikultural demi kejayaan, persatuan, dan kesatuan bangsa yang tetap berpegang pada nilai-nilai filosofis dari Pancasila dan tujuan nasional Indonesia. Pendidikan multikultural, tantangan dan solusinya. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya. Sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan pada sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima serta memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Dalam melaksanakan pendidikan multikultural, Indonesia dihadapkan dengan 3 tantangan besar, yaitu 1. Agama, suku, dan tradisi. Agama adalah isu yang lebih banyak menyangkut pribadi dalam kehidupan seseorang, sebagaimana hubungan seseorang dengan penciptanya. Agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Namun, hal ini juga akan merusak kekuatan masyarakat ketika digunakan sebagai senjata politik ataupun kelompok ekonomi. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mencapai prinsip dalam menghargai agama. 2. Kepercayaan. Seorang ahli sosiologi dari Inggris, Anthony Giddens, mengemukakan bahwa salah satu unsur penting dalam kehidupan bersama adalah adanya suatu kepercayaan. Kepercayaan memerlukan 2 sikap yang penting, yaitu kesiapan untuk mengambil resiko dan kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural, selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan atau ketakutan atau ketiadaan kepercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat majemuk atau plural tersebut. 3. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk yang tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan kita memberi pada anggota lain di dalam masyarakat. Keyakinan bukanlah sesuatu yang statis dan tidak dapat berubah. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat berubah. Di dalam definisi Derrida dan Lyotard dikatakan bahwa keyakinan adalah sebuah penundaan. Pengertian yang dibuat dari keyakinan hanya dapat dicapai melalui komunikasi dan dialog dengan pihak lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.